Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam dialog seputar kita, dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang akan kami hadirkan, kontroversi pencopotan Sekda Banten. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Banten memang dihebohkan dengan beredarnya video pernyataan dari Kodim Matin yang ketika itu menjabat sebagai Sekda Banten di situs YouTube, dan dalam video yang diunggah 5 April 2015 ini diberi judul Sekda Banten ajak masyarakat merampok APBD Banten. Durasinya 45 detik dan ternyata disinyalir ucapan Kodim Matin ini dalam bahasa Sunda dan Indonesia yang sebagian memang tidak jelas. Tapi dampaknya peristiwa ini bergeser sehingga kita ketahui bahwa saat ini Kodim Matin diberhentikan dari jabatannya dan kemudian digantikan oleh Ranta Soeharta. Nah, pemirsa, terkait dengan peristiwa ini ada juga tanggapan, kemudian juga respon dari masyarakat. Dan kali ini kita akan saksikan terlebih dulu tayangan dari Aliansi Masyarakat Banten terkait dengan pencopotan dari Kodim Matin ini, dan inilah tayangannya. Kalau kita lihat historis, Banten itu kan sampai awal. Historis ya, di Jakarta itu hanya bagian kecil. Tapi kenyataannya Banten terbentuk terlalu besar. Makanya Banten itu lawan orang ekstrim, dirampok APBD-nya pun orang Banten besar. Karena sebagian besar memanfaatkan potensi yang ada di Banten. Sebenarnya itu bahasa kasarnya. Warga Banten sempat dihebohkan video yang beredar di YouTube berjudul Sekda Banten ajak masyarakat rampok APBD. Pasalnya, video berdurasi 45 detik ini melibatkan Kodim Matin yang tengah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Banten. Video ini diunggah oleh akun bernama Nur Aini pada 5 April 2015 yang lalu. Tampak pengambilan gambar dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Akibat rekaman tersebut, Gubernur Banten Rano Karno mencopot Kodim Matin dari jabatannya selaku Sekda Banten dan kemudian melantik Ranta Soeharta menduduki jabatan Sekda yang baru. Keputusan Rano ternyata justru menuai kecaman dari berbagai kalangan. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Aliansi Masyarakat Banten turun ke jalan. Mereka berunjuk rasa di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, mendesak Rano Karno mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Banten. Ya, ada maksud kita menuntut supaya Rano mundur karena 3 alasan. Pertama, dia dalam pemecatan Kodim tidak memiliki alasan dasar hukum yang jelas. Yang kedua, Rano itu arogan, dari sisi kekuasaan, sewenang-wenang. Yang ketiga, selama ini Rano tidak memberikan manfaat pembangunan apa-apa, tidak ada perubahan di masyarakat Banten. Selain memprotes pemecatan Kodim Matin selaku Sekda Banten, massa pun tidak puas dengan kinerja Rano Karno selama menjabat sebagai Gubernur Banten. Mereka menilai di bawah pimpinan Rano, Pemprov Banten masih lamban dalam mengatasi permasalahan utama seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan APBD. Protes terhadap sikap Gubernur Banten juga sempat dilayangkan oleh puluhan mahasiswa dan warga Pandeglang pada tanggal 1 September yang lalu. Bahkan mereka sempat mengancam akan menduduki gedung Kemendagri dan pendopo gubernur untuk menuntut Rano mundur dari jabatannya. Menerima apa yang seharusnya kita katakan terhadap gubernur kita hari ini. Apa yang mesti kita ucapkan atas jabatan Rano yang seharusnya, sahabat-sahabat. Mari kita saksikan, mari kita dengarkan, mari kita telah testimoni yang langsung dikeluarkan oleh Haji Kodim Matin, sahabat-sahabat. Tapi hari ini, sahabat-sahabat, saya yakin dari berbagai elemen, dari berbagai kaum masyarakat ingin menyampaikan atas kebohongan Rano, atas ketidakadilan Rano yang mengatakan bahwa dia sudah tepat dan sesuai pada rel yang dia ikuti. Para mahasiswa menilai video yang beredar di YouTube hanya perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka dan menyatakan video tersebut sebuah rekayasa belaka. Tim Liputan Banten TV. Itulah tadi tayangan tentang Aliansi Masyarakat Banten terkait dengan pencopotan jabatan dari Kodim Matin. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal ini bersama dengan beberapa tamu yang sudah hadir di studio kami.
Yang pertama adalah Bung Zazuli Abdillah, seorang pengamat politik yang sudah berapa kali hadir di sini. Bagaimana kabarnya, Bung? Baik, wah, alhamdulillah ya. Gimana, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, wah ini sehat, kita Ikut demo fresh. kemarin? Oh enggak ikut. Cuma pantau aja dari sini, Bang. Yang kedua adalah ini Bang Aziz Rifai, seorang aktivis. Gimana kabarnya, Bang? Kabar baik, selamat malam. Selamat malam, ya alhamdulillah baik ya. Ya, Sehat kita, baik. ada demo tapi kita tetap fresh juga, tetap semangat juga dalam artian kita mendukung agar negara kita tetap utuh, tetap nyaman, seperti itu ya. Saya mau langsung saja nih, kalau bicara tentang kontroversi pencopotan Sekda Banten ini pasti nggak jauh dari pengamatan seorang Zazuli ya tentang hal ini. Ini bagaimana mencermati kronologis yang ada nih, Bang? Ya, apalagi kita saksikan video tadi ya. Iya. Ini kontroversinya terletak pada pencopotannya, persoalan videonya. Soal videonya gitu ya. Biasanya perdebatan itu terletak pada dua aspek, hukum dan politik ya. Ya. Hukum kita sesuaikan dengan jalurnya, kemudian politik pun ada prosesnya. Ya. Nah, tapi kali ini memang agak unik. Jadi ada proses administratif di sini. Ada administrasi negara, ada administrasi pemerintahan, yaitu soal proses persuratan administratif pemecatan terhadap Kudimatin sebagai sekda. Yeah. Nah, kalau secara hukum tadi dimulai dari video yang kontroversial itu kan kalau dalam bahasa ahli bahasa ada teks, ada konteks gitu ya. Teksnya itu mungkin yang diucapkan oleh Kudri, tapi konteksnya apa sih dia? Apa sih ya? Apa dalam bahasa agama itu asbabun nuzulnya apa sih dia ngomong gitu ya? Nah, itu terkait dengan persoalan konteks. Nah, kemudian itu menjadi landasan seorang pimpinan Rano Karno dalam hal ini untuk mengajukan sebuah proses pergantian. Kalau itu pijakannya, memang itu tidak punya landasan yang kuat. Kenapa? Karena terakhir kita dengar juga bahwa si penggugah atau si yang menyebarkan video itu sudah menjadi tersangka di Polda Banten ya. Akhirnya terkait dengan proses hukumnya. Nah, sebagian publik menilai bahwa seharusnya proses hukumnya berjalan saja dulu. Ini kan belum terbukti bahwa Kudimatin itu melakukan pelanggaran hukum. Tiba-tiba copot gitu ya? Tiba-tiba dicopot kan begitu. Nah, ini kan menjadi polemik. Gitu. Yang kedua, polemiknya terletak pada prosesnya. Proses pencopotannya. Nah, jabatan sekda memang sangat seksi. Dia orang ketiga ya setelah wakil gubernur. Nah, tapi kan dalam konteks birokrasi di Indonesia sekarang sudah dibungkus, sudah diregulasinya itu sudah ada aturan yang namanya aparat sipil negara. Jadi aparatur sipil negara itu ada undang-undang nomor 5 tahun 2014 yang di situ bagaimana seorang pejabat birokrasi itu punya landasan, punya aturan, punya mekanisme dalam hal pencopotan, mutasi, kenaikan pangkat dan lain sebagainya di situ. Nah, kontroversi inilah yang dianggap sekarang mulai ramai bahwa ada ahli hukum yang mengatakan bahwa Kudimatin tidak sah pencopotannya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa apabila dalam 2 bulan si pejabat publik itu, si sekda itu, jabatan pimpinan tinggi di sebuah pemerintahan diberhentikan belum waktunya sampai 2 tahun, itu nggak bisa. Jadi harus 2 tahun dulu. Tapi ini kan Kepres ya kalau nggak salah ya. Kepres memang keluar. 134 maupun itu bagaimana kan. Kepres itu ada. Sekontroversial apapun Kepres sudah ada. Tapi Kepres kan sebuah dalam struktur hukum kita itu kan di bawah PP, di bawah undang-undang. Nah, undang-undang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pasal 116 menyatakan bahwa apabila seorang sekda ataupun jabatan tinggi dalam sebuah birokrasi pemerintahan, ya sekda, kepala dinas dan lain-lain, kepala SKPD, belum menjabat 2 tahun tidak bisa diberhentikan, kecuali terbukti melakukan pelanggaran hukum. Ya, di tengah jalan. Ya, tapi ada pasal yang ada ayat kedua. Nah, dia bisa diberhentikan sebelum 2 tahun, asal setelah presiden mempertimbangkan, setelah mendapat pertimbangan dari presiden. Ya, ini polemiknya di sini. Oke, nah ini kan pencopotan itu kan dilakukan presiden itu sendiri kan, melalui Mendagri. Oh ya, pada akhirnya kita menyatakan bahwa SK atau Kepresnya itu sudah keluar. Itu fakta. Bahwa kemudian ada semangat untuk menguji Kepres itu apakah prosesnya sesuai atau tidak. Itu memang dari pihak Kurdi atau siapapun publik harus termotivasi untuk menguji itu. Jadi jangan terlalu lama berpolemik. Kalau seandainya ini ada administratif yang salah, laporkan kemana misalnya
dalam pelayanan publik ke ombudsman, dalam administratif mungkin ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Dalam aspek hukumnya mungkin dia bisa ke PT UN. Tapi kalau PT UN kan legal standingnya harus yang bersangkutan yang melaporkan. Betul. Nah ini sejak tanggal 5 April itu sendiri kan Gubernur Rano Karno kan sempat mengatakan ini akan mengusut seperti itu kan. Nah usutan yang dilakukan itu sebetulnya memang sudah pantas untuk sampai ke pencopotan itu atau enggak gitu? Ya inilah, kalau usut itu kan berarti pembuktian. Pembuktian kan berarti perspektifnya hukum. Iya. Nah sekarang proses hukum sedang berjalan. Sudah ada tersangkanya. Tapi menurut Bang Jajuli ini sebetulnya memang pencopotan sudah yang dilakukan ini memang sudah sesuai dengan pengusutan yang ada atau belum nih? Saya melihat memang ada mengandung persoalan. Ada ini. Misalnya apa nih langsung saja? Ya, yaitu landasan video itu kurang kuat ya. Tidak kuat. Itu menjadi sebuah landasan seorang pimpinan, seorang gubernur untuk memberhentikan seorang sekda ya. Karena sekda itu kan jabatan birokrasi tertinggi yang begitu kuat dalam undang-undang peraturan undang-undang yang sudah diatur di negara kita dalam undang-undang ASN itu. Itu ada prosesnya. Artinya Dimatin adalah produk dari proses lelang jabatan terbuka yang dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk oleh Rano Karno sendiri pada saat itu. Oke, sekarang secara birokrasi, kok tiba-tiba nih ya kan urutannya misalnya Kurdi, kemudian yang kedua nih sebenarnya ada yang Ibu Neng ini nih. Iya kan, kok tiba-tiba yang naik ini lain gitu? Iya, itu problem kemudian. Jadi memang pada saat masalahnya kan ada dua sekarang. Jadi pencopotannya dan penggantiannya. Jadi pergantiannya jelas, dilantik pada saat Kurdi dicopot secara sah, secara resmi begitu. Kemudian ditetapkan lagi penggantinya yaitu Ranta, yang notabene adalah calon yang ikut lelang pada saat itu. Tapi yang posisinya ketiga kan itu? Posisi ketiga. Nah ini persoalan kemudian, yaitu kenapa tidak yang nomor 2 kan begitu. Nah ini gitu menjadi pertimbangan juga. Betul. Menjadi poin yang perlu dijelaskan kepada publik. Kenapa tidak, kalau memang poinnya adalah nilai dari hasil lelang jabatan itu, kenapa tidak yang nomor 2, kenapa nomor 3? Nah ada lagi yang bahkan yang mengkritisi itu, lelang lagi. Jadi tidak harus menggunakan para calon-calon yang sudah dihasilkan dari proses lelang sebelumnya, harus digelar lagi lelang yang baru begitu. Ini menarik. Saya mau kejar sebetulnya pertanyaan seperti ini, tapi ini kelihatannya Bang Aziz sudah nggak sabar mau ngomong nih kelihatannya. Sebagai seorang aktivis yang melihat tentang hal ini, bagaimana Bang Aziz bisa menilainya? Ya kalau saya melihat ya pada tataran praktis kebijakan Rano kaitannya dengan pencopotan sekda Pak Kurdi Matin, saya ngelihat sebagai seorang pimpinan, Rano kurang beretika di dalam menerapkan kebijakan dalam hal pencopotan Kurdi Matin ini. Kenapa saya bilang demikian? Tadi yang pertama yang disebutkan oleh Bang Jajuli, proses hukum sedang berjalan, bahkan beliau juga mengatakan akan diusut. Kemudian tercium aroma arogansinya yang muncul. Dari mana nih? Seperti pernyataan, apa sih hebatnya seorang sekda? Ini kan tidak mencerminkan seorang pimpinan yang mampu mengayomi aparatur di bawahnya dan menjadi figur publik bagi masyarakatnya secara umum. Kemudian juga dalam hal pencopotan sekda Kurdi Matin ini, saya melihat ada kebohongan publik di situ yang dilakukan, yaitu ketika beliau mengatakan bahwa sudah diajak bicara, yang pada kenyataan sebenarnya Pak Kurdi Matin itu tidak diajak bicara. Tidak diajak bicara soal YouTube ini. Bukannya sudah mengadakan pembicaraan sebetulnya? Enggak. Menurut informasi yang saya dapat tidak diajak bicara. Baik, kita akan break dulu tentang hal ini dan pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Kami mengangkat tema tentang kontroversi pencopotan Sekda Banten. Dan tentu saja untuk Anda yang akan berpartisipasi, kami nantikan lewat telepon kami 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Dan berikut ini sebelum kami teruskan talk show pada kesempatan kali ini, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini tentang Gubernur Rano Karno yang melantik sekda baru.
Gubernur Banten Rano Karno resmi melantik Ranta Soeharta sebagai Sekretaris Daerah Banten yang baru. Ranta dilantik menyusul telah keluarnya Kepres Pemberhentian Kurdi Martin nomor 134M tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Rano Karno menyampaikan kepada Sekda baru agar bisa menjalankan fungsi dan kinerjanya yang lebih baik. Selain itu, juga diharapkan bisa berperan penting dalam memaksimalkan pembangunan di Provinsi Banten. Sementara Sekda Banten yang baru dilantik mengaku siap melanjutkan tugas dan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Sekda Banten sebelumnya, termasuk menyelesaikan LHPBPK tahun 2014 seperti yang telah ditargetkan oleh Gubernur. Pak Sekda, Saya belum lihat. ada mungkin tugas pokok dari gubernur sendiri di awal menjadi Sekda ini Kak, apa gitu, apa yang akan diberesi? Tadi salah satunya kan sekarang kita lagi nyusun anggaran 2016 ya. 2016 harus selesai. Sekarang kita dengan Dewan sedang digodok untuk perencanaan 2016 dan itu paling prioritas. Selain itu juga ada harus kita selesaikan utang-utang kita yang menurut hasil dari BPK ya harus kita lakukan. Rohili, Kota Serang, Banten TV. Dari tayangan tentang Gubernur Rano Karno yang melantik Sekda baru, kita akan ke tayangan berikutnya. Ini tentang pasca pencopotan Sekda Banten. Kita saksikan. Para ulama dan kiai seprovinsi Banten masih tidak terima dengan keputusan Gubernur Banten yang mencopot Kurdi Martin dari jabatannya sebagai Sekda. Ulama Serang mengecam keputusan Gubernur Banten tersebut dan meminta Rano Karno untuk meminta maaf terhadap masyarakat Banten. Saya ketahui, insya Allah para kiai di Banten, para santri ini tetap akan berupaya untuk menyikapi ini dan tetap tidak menerima ya saya atas pencopotan Sekda Kurdi Martin, bukan dicopotnya, bukan, dan tetap akan memperjuangkan masalah ini sampai ke jawaban yang tepat nanti. Rano Karno itu mencopotnya tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Mundur aja Rano Karno karena tidak mampu memberikan contoh teladan kepada masyarakat. Mereka pun mengancam akan mengerahkan people power jika gagal melakukan upaya hukum untuk mendesak Rano mengungkap alasan yang kuat atas pemecatan Kurdi. Sebelumnya, para kiai dan ulama juga sempat mengecam pernyataan Gubernur Banten Rano Karno di media massa beberapa waktu yang lalu. Para kiai menegaskan, pernyataan Rano terkait isu tentang Kurdi Martin selaku Sekda kurang beretika. Komentar tersebut dinilai sembrono karena belum didukung bukti yang kuat. Kegaduhan politik ini tadi yang disampaikan ke Yusuf kan karena sikap Rano yang tidak menunjukkan sebagai seorang pemimpin, seorang gubernur. Tadi kalaupun ada anak buah dipandang, ya kan belum tentu salah, dipandang salah atau baru dipanggil. Lalu karena gubernur ini tidak ngerti soal aturan perundang-undangan, makanya ngecablak di media tanpa melihat dampaknya. Ya, ini menandakan orang tidak beretika. Para kiai dan ulama menilai pencopotan Kurdi Martin hanya mewakili kepentingan elit politik tertentu. Namun seolah tidak gentar dengan desakan publik, Rano tetap melantik Ranta Soeharta menduduki jabatan Sekda yang baru. Rohili, Banten TV, Serang. Kontroversi pencopotan Sekda Banten, topik yang kami hadirkan masih melalui dialog seputar kita. Ini kalau lihat tayangan-tayangan tadi ya, ini kelihatannya kalau dari gubernur ini ya, ini disorot sekali nih. Ya, sebagai seorang pengamat politik apa sebetulnya yang bisa Bang Jajuli tanggapi tentang hal ini? Kelihatannya memang langsung fokusnya ke Rano nih. Ya itu resiko gubernur lah, itu kan jabatan publik, jabatan yang memang dihasilkan dari proses demokrasi, dia harus siap lah. Tapi persoalannya kan ini dia lemah sekali dalam manajemen, dalam komunikasi juga lemah. Kurdi Martin itu kan bukan sekedar Sekda, tapi dia kan akumulasi dari persoalan-persoalan ataupun dari kegelisahan yang disampaikan oleh para politisi kepada Rano Karno.
kita nggak pernah tahu kebijakan apa sebenarnya yang di situ Rano mesti berbeda pendapat, mesti merasa terhalangi oleh kepentingannya oleh Kodim Matin. Oke, sekarang gini, 8 bulan nih, prestasi apa yang Ya sulit mengukur Anda lihat? 8 bulan, tapi yang jelas kan di situ ada amanat pertama, pas dilantik sekda itu, biasanya pertama harus menyelesaikan LHP BPK yang tersisa. Ya, Nah, itu kan sudah sangat sandar sekali. Seluruh Indonesia tahu bahwa Banten ini mendapatkan prestasi yang sangat rendah dalam kaitan penghargaan terhadap pengelolaan keuangan yang ada di Provinsi Banten, yaitu disclaimer ya. Nah, di situ biasanya sekda menindaklanjuti itu. Nah, kita bisa lihat progresnya selama Kodim Matin 8 bulan itu ada. Nah, kedua, makanya dibingkai oleh Undang-Undang ASN 8 bulan 2 tahun sebelum 2 tahun jabatan nggak boleh diganti. Kecuali dia pidana, terbukti, kecuali dia narkoba misalnya dan sebagainya. Pelanggaran yang berat lah artinya. Berat. Memang di ayat 2-nya di situ ada bahwa seandainya sebelum 2 tahun diberhentikan, itu melalui pertimbangan presiden. Nah, polemiknya adalah apakah Kepres ini bagian dari proses pertimbangan atau bukan. Nah, itu makanya harus diuji. Pihak-pihak yang berkepentingan kepada suasana ini menjadi lebih kondusif dan lebih jelas, itu harus menguji gerakan politiknya misalnya melalui partai politik atau melalui DPR RI atau DPRD, Komisi 1 dan Komisi 2 di DPR RI. Kemudian gerakan hukumnya, dia harus berani membuktikan. Kudi juga tidak boleh dia lembek seperti yang tampilan selama ini. Dia harus fighter. Dia harus menunjukkan kepada publik bahwa dia pada posisi yang benar. Begitu. Jangan kalau merasa terjolimi diungkap saja, dibuka. Caranya apa? Caranya dia harus melawan dengan cara melakukan pembelaan ke PT UN, gugatan ke PT UN. Publik yang tidak puas, teman-teman Pak Ajis misalnya, itu dia bisa ke Ombudsman, bisa ke KASN, laporkan saja. Nah, di situ diuji nanti. Nah, cuman kalau kondisinya seperti tadi, kiai-kiai ribut sudah mulai mengutip persoalan itu kan dalam perspektif pemerintahan, saya ini melihat ada semacam jadi mispersepsi publik terhadap jabatan karir seakan-akan ini jabatan politik. Begitu. Ini kan seperti jabatan politik. Kiai-kiai ikut berdoa, kemudian juga meraih dukungan sebanyak-banyaknya, kemudian juga dihadiri oleh banyak tokoh di situ yang seakan-akan ada kiai yang pada saat pelantikan ada kiai mana itu? Kiai Abu Yamu tadi yang seakan-akan di situ Rano bahwa ini legitimate loh. Kata siapa kiai-kiai mendukung Kodim Matin? Kan begitu. Nah, ini kan ini dimulai oleh Rano, itu yang menjadi kontraproduktif buat. Jadi kalau mau dilihat mungkin ada unsur simpatiknya juga ini di sini ya. Tapi sebagai seorang aktivis nih, disclaimer, kemudian juga beberapa hal ini 8 bulan ini. Anda bisa melihat seperti apa sebetulnya si Kodim Matin itu? Ya, Pak Kodim Matin dalam menjalankan kewenangan dan jabatannya sebagai sekda sulit diukur standarnya kalau baru 8 bulan. Standar bahwa dia berhasil atau membawa manajemen Provinsi Banten ke arah yang lebih baik, walaupun sedikit-sedikit tanda petik ada ya keberhasilan beliau, yaitu misalnya beliau sudah menyelesaikan LHP BPK 65% dalam 30 hari kerja. Itu pun di tengah situasi komunikasi yang sulit dengan Pak Gubernur, karena Pak Gubernur menurut informasi yang saya terima susah dihubungi atau jarang datang lah begitu, pergi kunjungan keluar daerah atau kemana gitu. Nah aktivis, berbicara aktivis ini kan ini artinya di depan dari Kodim Matin itu sendiri. Yang Anda lihat Kodim Matin ini selama ini apa? Artinya responsif dari aktivis itu sendiri terhadap Kodim Matin itu kok sekarang ini baru terkuak gitu. Selama ini gimana gitu? Saya ngelihat sosok Pak Kodim Matin ini orang yang terzolimi. Dan bagi kami orang yang terzolimi itu ya harus dibela oleh kita. Baik, kita break dulu, sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo seputar kita. Ya, halo. Halo. Halo ya. Seputar kita. Halo. Halo ya, seputar kita. Iya, rupanya terputus. Ya, ini halo. statement yang langsung terkuat saat ini, terzolimi nih gitu. Nih, Pak Azazuli melihat ini memang terzolimi atau gimana nih? Ya bisa dia kalau memang nggak sesuai aturan, dia kan punya hak untuk eksis dan menjabat sampai jabatan selesai. Itu kan 5 tahun ya, sesuai dengan ASN itu. Nah, kok belum 2 tahun, 8 bulan dia nggak selesai. Ini kan perspektif publik bisa dikatakan terzolimi. Tapi kan publik juga harus paham bahwa
ini jabatan-jabatan karir, Iya. jabatan yang memang diperoleh dari proses karir, bukan jabatan yang diperoleh dari proses politik. Walaupun kebijakannya menjadi politik, Oke. keputusannya ada keputusan politik begitu, karena yang memutuskan adalah pejabat publik. Dulu bahkan melalui dewan dulu itu dikonsultasikan kepada legislatif, tapi sekarang tidak. Itu melalui proses lelang. Dan yang perlu clear adalah ini kan tadi yang saya bilang dua persoalan antara pencopotan dan penggantian. Ya kan? Ada yang bilang kalau setelah dicopot mestinya dilelang lagi, dibuka lagi itu yang namanya seleksi terbuka dengan syarat-syarat yang sesuai dengan aturan. Nah, kemudian kok ini ujuk-ujuk dilantik Ranta, kan begitu. Nah, kok bukan Neneng, kan begitu pertanyaannya. Neneng yang kedua urutannya, kenapa mesti Ranta? Itu kan pertimbangan politis juga. Pertimbangan-pertimbangan yang memang publik tidak semuanya tahu apa yang menjadi pertimbangan itu. Secara politik juga itu kan Rano, katanya ada yang bilang Rano ini kan dari PDIP. Kemudian di situ dia dekat dengan ketua PDIP, ketua DPRD-nya itu, ketua DPR siapa namanya? Asep Rahmatullah. Kemudian dia kebetulan mendagrinya adalah dari PDIP. Berangkatlah dia ke Istana Negara itu untuk mengkondisikan bagaimana supaya percepatan penggantian KUD kan itu. Dan itu juga sah-sah saja publik punya asumsi itu. Ini saya melihat kelihatannya sudah mulai kental nih namanya unsur politik ya di pandangan dari Pak Jazuli itu sendiri ya. Nah, selama ini sebenarnya gimana sih hubungan antara Rano itu dengan Sekda dengan Pak yang Kalau saya melihat Mas Pak Jem Kudi. ini kan lebih pada kebijakan. Konon Kudi menerapkan kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan standar sebagai standar ini maksudnya apa? Standar itu yang begini, memang ketika di luar berhadapan dari dengan kebijakan politisi, Rano. ketika berhadapan dengan politisi, yang Rano notabene adalah kawan-kawannya politisi di gedung wakil rakyat begitu. Nah ini ada kesan Kudi ini orang sekda yang sulit kompromi. Sulit kompromi, tapi sebelum dilanjutkan kita tampung dulu ada pertanyaan. Halo seputar kita. Halo. Halo seputar kita. Iya, terputus lagi nih. Saya rasa juga banyak yang ingin berpartisipasi nih. Tapi, nah ini sulit kompromi. Secara lebih spesifik lagi nih, bagaimana? Ya, anggaran itu kan tidak semata-mata aspek keuangan, akuntansi, anggaran dalam APBD. Tapi juga ada politik anggaran begitu yang nanti ketika berhadapan dengan dewan, dengan wakil rakyat, dengan publik itu sudah politik anggaran. Artinya ada proses-proses politik di situ, bagaimana komunikasi. Nah, Kudi dikenal, dikesani oleh politisi, begitu, sulit kompromi, sulit untuk melakukan upaya-upaya kompromistis terkait dengan kepentingan-kepentingan yang menyangkut anggaran APBD. Seakan Anda mengatakan ini clean nih dia, bersih. Tapi sebelum dijawab, kita break dulu. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Kami mengangkat tema tentang kontroversi pencopotan Sekda Banten. Tentu kami harapkan untuk Anda yang akan berpartisipasi, silakan. Masih ada kesempatan 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Dan ini tadi saya sempat mengatakannya ini ya talking about the clean gitu, bersih gitu ya. Ini seorang pengamat politik kan melihat ini dari mana sebetulnya? Saya tidak mengklaim itu, tapi yang jelas bahwa ini ada komunikasi yang tidak. Jadi ada visi perubahannya ada di birokrasi. Karena itu cita-cita dia untuk merubah mindset ya. Di awal dia pelantikan itu 15 Januari itu dia pertama ingin menata sistem dan kedua merubah mindset. Mindset itu salah satunya adalah bagaimana yang selama ini anggaran terlalu longgar, terlalu sangat kompromistis sehingga berdampak terhadap adanya banyak temuan dan permasalahan, bahkan finalnya dinilai disclaimer begitu, itu sangat rendah sekali. Itu kan bagian dari upaya dia untuk itu kebijakan itu dianggap merugikan pihak-pihak tertentu yang selama ini sangat kompromistis. Aksesnya banyak nih gitu ya. Baik, kita akan break dulu. Sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Selamat malam. Malam dengan Pak siapa, di mana Pak? Pak John di Serang, Pak. Pak John di Serang. Baik, Pak. Apa yang mau disampaikan? Silakan Pak. Iya Pak. Jadi dengan ada pencopotan sekda seperti itu, masyarakat saya terlalu blok up-nya terlalu nggak wajar ya.
bahkan demonya itu ke Ranu selalu berlebihan. Over ya Pak ya. Iya, jadi kalau saya prinsipnya begini, siapapun pemimpin, kalau dia pikir anak buahnya nggak irama dengan dirinya untuk copot, sah-sah aja. Gitu. Lalu Bapak menilai seperti apa nih Pak pencopotan sekda ini? Ya wajar-wajar aja. Wajar ya Pak ya? Wajar saja, siapapun pemimpin dia pengen ada perubahan. Ya. Gitu, karena untuk apa bekerja kalau tidak bisa bekerja sama? Oke. Ya, itu saja Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ini Pak Aziz nih, wajar-wajar aja katanya Pak. Sementara kan kita lihat di sana ini demonya seperti itu, gimana Pak? Ya wajar-wajar saja kalau memang wajar. Oh gitu. Tapi kan ini kan ada yang tidak wajar. Oh, masih kategori belum yang wajar. dipertontonkan oleh dalam pencopotan sekda ini ada yang tidak wajar. Iya. Mungkin Bapak tadi itu tidak ngebaca secara detail tentang undang-undang aparatur sipil negara bahwa seorang sekda itu tidak bisa diberhentikan kalau tidak bisa dievaluasi kalau belum 2 tahun. Oke. Tapi kan pro dan kontra itu wajar di masyarakat. Pro dan Pak, kontra ya. itu wajar. Ya, ini kan mendapat dari penonton sendiri. Bagaimana Pak Jisli melihat ini? Ya, yang berpendapat begitu bukan berarti pendukung Rano. Iya. Dan yang setuju pun yang menolak pun bukan berarti dia pendukung betul. Kudi sebenarnya. Ini demokrasi ya, lah. ya kan pendapatnya kan beda-beda. Kembali ke situ. Nah, cuman persoalannya kan Kudi kan salah satu persoalan saja. Kudi kan ujung dari persoalan video YouTube itu kan juga hanya instrumen saja. Instrumen saja ya. Padahal gejolak dan upaya-upaya ke arah pergantian Kudi ini memang sudah ada. Udah ada, tapi sebelum kita lanjutkan, sudah ada penelpon lagi. Halo, seputar kita. Ya, seputar kita. Iya, dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Juanda Pak, di Cinere Pak. Cinere, baik. Apa Pak yang mau disampaikan? Silakan Pak. Saya kira saat ini Banten ini dirundung dengan kesedihan Pak. Oh iya. Terang aja, karena saya melihat, saya sebagai warga Banten yang di perantauan, saya melihat ini suksesi kepemimpinan yang dipimpin oleh Rano ini sangat mencederai masyarakat Banten. Terang aja, Pak Kurdi yang notabene dia dicemarkan nama baiknya dalam video, harusnya dibuktikan dengan hukum Pak, dengan jalur hukum. Menurut Undang-Undang ASN nomor 15 itu harus dibuktikan dengan hukum, Pak. Tetapi ini alasan itu tidak ada. Saya sangat prihatin melihat Banten sekarang ini, Pak. Baik. Saya sebagai masyarakat Banten di Jakarta, saya akan menjaga kepemimpinan Rano Karno ini yang sudah mencederai rakyat Banten. Oke. Itu saja Pak ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Juwana. Iya, ini Anda melihat tadi ada sentilan tentang aturan dan hukum itu sendiri. Bapak tadi tuh kecewa tapi ingin menjaga. Menjaga gitu. Maksudnya jangan supaya jangan diganggu bagaimana. Gak apa-apa. Menjaga kedaulatan hukumnya. Gak apa-apa. Itu memang ini warga Banten loh, artinya ya. Iya, hukum itu harus dibuktikan. Betul. Kenapa proses hukum belum terbukti itu kemudian dijadikan landasan untuk mengambil keputusan pencopotan. Betul. Kan itu yang sedang dipersoalkan begitu. Nah, kedua ada teks di situ, teks undang-undangnya sebelum 2 tahun. Kemudian ada proses-proses yang tidak wajar juga. Makanya Pak Aziz ngotot ada ketidakwajaran di situ. Nah, yang disayangkan adalah Kudi ini kan belum menjadi simbol, belum menjadi sehingga publik ya masih sangat minim ya yang merespon tentang kasus ini. Ya, kalau sudah menjadi simbol mungkin itu gerakannya pun akan lebih dasar. Ya, karena memang yang disayangkan dari Kudi ini 8 bulan itu dia mestinya tampil sebagai sebuah kekuatan potensi baru di internal birokrasi di Banten itu yang membawa perubahan. Begitu. Dan dengan kebijakan-kebijakan juga yang dengan statement-statement yang memang memihak kepada publik begitu. Ya. Tapi kan kalau kita lihat ini perjalanan atau kronologis itu sendiri, kok seakan-akan tadi kan Anda mengatakan, Kudi kok nggak ada intervensi, nggak ada perlawanan, kok diem-diem aja, apa memang orangnya seperti itu? Ya, Kudi dia melawan sebenarnya dengan cara dia. Di Jumat sebelum dia di Jumat terakhir, apel terakhir, dia kan mengumpulkan, dia dengan sangat berani mengumpulkan, itu inisiatif dia. Dia mengumpulkan aparat birokrasi di Banten. Dari kepala SKPD sampai bawah untuk melakukan apel.
dan dia yang mimpin. Oh, Oh, dia yang mimpin itu apel dan dia di situ curhat. Dia nggak meledak-ledak dengan gayanya, dia curhat di situ bahwa jabatan adalah amanah, minta maaf dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu dia cuti. Nah, kenapa dia ambil cuti? Mungkin dia tahu bahwa lagi proses dan akan keluar SK pemberhentian dia, lalu akan ada pengangkatan yang baru. Sehingga kalau cuti dia ada alasan tidak hadir. Makanya pada saat pelantikan Ranta pengganti Kudi Matin, kan Kudi tidak ada di tempat. Oke, kita akan break dulu, sudah ada penelpon lagi. Halo seputar kita. Halo seputar ya. Iya, dengan Pak siapa di mana? Pak Anwar di Banten. Baik, Pak Anwar, apa yang mau disampaikan? Silakan Pak. Ini Pak, benar sekali sih itu kalau pencopotan itu. Saya memang warga Banten. Di situ Pak Rano Karno memang untuk menjalankan kinerjanya yang baik. Memang bagus mesti diubah semuanya. Oke, itu saja Pak. Iya, saya sebagai warga Banten, itu jalan aja saya berapa tahun belum dibangun-bangun. Ya, kembali ke infrastruktur lagi, kembali ke ini. Baik, itu saja Pak Anwar. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih. Ini mungkin ya, artinya ini dukung dan tidak mendukung, kemudian juga dikaitkan juga dengan apa yang sudah dilakukan kinerja dari pemerintah itu sendiri. Bagaimana? Ini seorang aktivis harus melihatnya bagaimana? Ya, kalau saya ngelihat proses pergantian Sekda Pak Kurdi Matin ini bisa jadi pembelajaran buat bagaimana ke depan Rano Karno dalam mengambil kebijakan, terutama hal-hal yang sifatnya teknis, intern ke dalam. Artinya dia mengedepankan asas kepantasan dan kepatutan. Ini Rano Karno dan lain-lain kan artinya dalam jajaran kepemerintahannya. Dalam jajaran pemerintahan. Asas kepantasan dan kepatutan agar bagaimana kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali dan meledak di tengah-tengah masyarakat. Dan kami juga akan terus mengontrol kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Gubernur, apakah benar kebijakan-kebijakan yang akan beliau terapkan, terutama sesudah pasca beliau ini mengganti Sekda, apakah benar akan lebih berpihak lagi kepada masyarakat, atau hanya sekedar wacana saja ketika ingin mengumpulkan tim kerja yang solid agar bisa bekerja dengan baik begitu. Oke. Nah sekarang seorang pengamat politik itu sendiri melihat Banten dan sekitarnya ini, raportnya apa sebetulnya sih pemerintah kita? Oh, faktanya merah. Sudah jelas lah ya, sudah merahnya juga merah yang sudah disclaimer itu kan udah sangat rendah itu. Merah belum sekali. lagi tadi Pak itu disclaimer kan aspek keuangan saja, pengelolaan keuangan, belum jalan lagi di soal kampung jalan, infrastruktur dan sebagainya. Itu sudah sangat fakta ya, sudah sangat faktual yang perlu dirubah dan itu nggak bisa ditutupi lagi. Atau gini, mungkin yang jalan seperti itu dan juga beberapa pembangunan yang ada ini agak sedikit lambat karena mungkin birokrasi lagi kembali seperti itu. Kalau ya, tapi dulu semuanya kan begini, muaranya adalah leadership ya, leadership seorang pemimpin. Rano Karno sebagai seorang gubernur. Otomatis ya punya otomatis kuasaan lah, dong. jangan kan dia berhubungan dengan kepala daerah yang lain yang jangkauannya agak jauh dengan sekdanya sendiri sebagai dalam tanda kutip ya istrinya kan gitu di birokrasi itu kan sebagai pelayan pembantu dalam hal administratif, dalam hal mengawal kebijakan dan lain sebagainya, itu tidak cocok. Tidak merasa tidak cocok. Nah, baik, tidak cocoknya kita tahan dulu nih Bang. Sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Iya. Halo. Halo. Iya, dengan Pak siapa di mana Pak? Halo. Iya, di? Dengan KH Yusuf Maulana Al-Katiri. Baik, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan Pak? Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Langsung saja. Oh iya, ini mengenai Banten, saya sangat risih ya. Ya. Ini kayaknya ada buah sikap malakama. Ya. Sebetulnya kalau ibarat peribahasa itu, jadi gubernur lama makan nangka, pejabat yang sekarang itu kena getah.
ini makanya ricuhnya di Banten dibayangkan dari Tangerang, Cilegon, Serang sampai ke Rangkas itu semuanya keluarga satu CS. Iya. Dan melihat di Lebak aja sekarang soal jembatan yang di mana itu di daerah Sajira. Itu malah ada TV swasta nasional yang membangun dengan dasar masyarakat. Ya. Yang nyumbangnya. Baik. Tapi kemana itu pemerintah? Kayak tidur. Iya. Nah, Baik. dalam hal ini coba dari kalau memang Pak Rano Karno bisa menggubah segala taktik dibuktikan dengan nyata. Jadi jangan hanya bicara. Oke. Baik. Supaya masyarakat itu percaya ke pemerintah Banten yang sesungguhnya. Ya. Ini kan maaf, sekarang yang muncul itu kebanyakan bukan dari pribumi Banten, tapi dari masyarakat pejabat di luar daripada Banten. Banten itu sendiri. Iya Pak, baik. Itu. Terima kasih Pak. Ya. Iya, ini sudah bisa menangkap ya apa yang disampaikan. Saya mau tanya nih Pak Jazuli, ini sebetulnya APBD dari Banten itu kan sebetulnya kan cukup lah untuk bukan kita menyeberang dari tema ya, tapi artinya kita bisa ambil dari situ juga Pak. Oh iya, lagi-lagi itu kan muaranya adalah keputusan pimpinan manajemen leadership ya. Karena sebesar apapun sebuah anggaran APBD, sekaya apapun sebuah daerah kalau di manage tidak secara benar itu kan juga akan berdampak terhadap kerugian masyarakat, infrastruktur dan sebagainya. Di saya saja di jembatan Ciledug itu itu luar biasa itu kewenangan provinsi. Cuman publik tidak tahu ketika ada jalan jelek, ya kan, ini provinsi, kota atau punya pusat kan begitu. Siapa yang nah itulah makanya di sini kita berharap betul dari kekuatan civil society, dari teman-teman Pak Ajis ini untuk melakukan terus upaya-upaya pencerdasan kepada publik supaya lebih kritis dan dalam konteks kasus Kurdi Matin ini lagi-lagi ini kan bentuk ketidakmampuan Rano Karno mengelola memanage dan mengelola komunikasi dengan bawahannya, bawahannya. Dan ini akan terus berlanjut. Dan poin yang paling penting adalah ini akan jadi presiden buruk kepada seluruh daerah di Indonesia bahwa ternyata sekda gampang sekali dicopot, ya kan? Tanpa prosedur yang benar, kemudian juga hanya isu soal video YouTube tadi, kemudian hanya penggantinya pun dengan sekilas sudah bisa diganti. Ini presiden sangat buruk. Di tengah situasi gerakan reformasi birokrasi dengan undang-undang ASN yang baru saja disahkan tahun 2014, ini sangat kontradiktif. Baik, kita akan break dulu. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Kami mengangkat tema tentang kontroversi pencopotan Sekda Banten. Dan kami juga masih memberikan kesempatan untuk Anda yang akan berpartisipasi 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Tema yang kami ambil tentang kontroversi pencopotan Sekda Banten. Saya masih ke Bang Jazuli atau Pak Jazuli ya. Ini berbicara tentang hal ini kelihatannya kompleks sekali ya. Nah sekarang yang tadi disampaikan, seharusnya masyarakat ini jadi kontrol, yang harus kontrolnya. Nah ini kan ada kan dari aktivisnya itu sendiri. Nah tapi kan kita kontrolnya ada batasnya juga, iya kan? Masuknya sampai mana sih supaya bisa kontrol gitu? Bagaimana? Ya mengenai anggaran kan sangat luas ya. Sekarang politik anggaran, kemudian keterbukaan, transparansi publik harus masuk. Kemudian menyangkut kebijakan, walaupun bukan jabatan publik mungkin, kebijakannya, prosesnya ini kan yang sangat melukai beberapa kalangan ya, dengan proses-proses yang melukai masyarakat sehingga mesti ada saluran untuk melaporkan begitu. Nah, masyarakat kita ini melihat kesalahan, melihat ketimpangan, ada dugaan korupsi, tapi malas melaporkan. Malas sekali melaporkan. Dan kekuatan civil society kita yang ada di kita, Banten khususnya itu terkadang tidak sistematis. Gerakan juga nggak tuntas. Saya mohon maaf, yang demo-demo itu juga mungkin sebagai sebuah shock terapi mengingatkan kepada Rano agar tidak zolim, tidak
lalim menjolimi orang, kebijakan itu harus benar gitu kan. Mungkin ada dampak psikologinya, tapi kan secara hukum harus tuntas. Melaporkan nggak Kudimatin ke PT UN? Melaporkan nggak itu LSM itu ke KASN? Melaporkan nggak ke Ombudsman? Ada gerakan politik tidak? Sebabkan itu juga mesti ditempuh, dan itu semestinya Kudimatin itu ada reaksi. Ada reaksi, tidak hanya menerima apa adanya. Tapi sebagai seorang birokrat mungkin begitu. Tapi kan ada proses-proses yang harus ditempuh juga. Birokrat apabila dizolimin begitu, apabila dimutasi ke tempat yang tidak pas atau dicopot jabatannya, bukan berarti diam. Dengan alasan bahwa saya seorang birokrat nggak perlu melawan. Bukan itu. Tapi ada saluran birokrat yang akan melakukan gugatan, komplain sebagainya. Kita akan break dulu. Sudah ada penelpon lagi. Halo seputar kita. Halo. Halo. Iya, dengan Pak siapa di mana Pak? Wawan di Serang Pak. Baik, apa yang mau disampaikan silakan Pak. Pendapat saya Pak, sekarang ini bisa dikatakan wajar, bisa tidak. Ya. Karena sejak era reformasi, kepala daerah itu dari berbagai unsur latar belakang bisa saja jadi, walaupun tidak jelas. Ya. Beda dengan zaman sebelum reformasi. Wali kota, gubernur, bupati itu berpengalaman. Ya. Punya track record yang baik. Kalau sekarang siapapun bisa, Pak. Itu kira-kira jadi wajar atau tidak wajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan ya. Bagaimana? Ya, pada akhirnya ada semacam pembiaran, pemakluman atau dilepas gitu aja. Lepas begitu saja. Itu kan ya kalau generasi mudanya juga seperti itu. Yang kritis ya kita walau alam ya ke depan seperti apa. Yang jelas bahwa birokrat itu bukan tidak boleh melawan ketika ada perlakuan zolim, perlakuan tidak adil yang dia alami. Undang-undang mengatur itu, dia berhak melakukan gugatan, banding atau apapun namanya disebutkan di situ kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, kaitan birokrasi kasus Kudimatin ya dengan pencopotannya sebagai dari Sekda. Ini kan juga ada peluang itu. Dia jangan berdiam diri sementara publik merespon dengan semangat berapi-api sampai kiai harus berkomentar ya, nyebut-nyebut undang-undang ASN luar biasa itu. Ada kiai di Banten mengutip ayat dari undang-undang ASN. Tapi kenapa kelihatannya nggak bereaksi? Mungkin ada tembok nih. Nah, tembok kita kembali ke politis lagi nih. Ya, kalau kita a priori, kan ada saya bilang, kalau kita ini politis, Tano Karno adalah jabatan politisnya sebagai gubernur, kemudian dia adalah notabene PDI, ketua DPRD-nya PDI, menteri dalam negerinya PDI, kan berat. Dan presiden juga memang dari PDI, kan begitu. Nah, kalau kita mengetahui itu, merasakan suasana itu secara politis, tapi kita diam saja. Ya itu juga kita termasuk yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Iya. Kan itu bisa kita cegah sesungguhnya. Betul. Pak Zazuli tadi menyampaikan ini sebetulnya kalau untuk dari aktivis dan kontrol masyarakat, kenapa nggak naik ke PT UN? Ya kalau naik ke PT UN itu kan hak individunya Pak Kudimatin ya. Tapi yang jelas kita coba kawal ini, kita akan kontrol terus kebijakan-kebijakan baik yang sekarang maupun yang akan datang. Apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini berpihak kepada rakyat, dan kemudian apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini sudah sesuai dengan standar prosedur. Tapi tadi kita melihat nih hanya satu kelompok ya kan, ini kelihatannya nih saya nggak tahu nih gerakannya ini gerakan dari kelompok-kelompok tertentu, karena memang untuk bisa mengintervensi dari pemerintah setempat ini memang diperlukan kesatuan. Iya kan, kalau sampai ke PT UN tadi mungkin bisa mandul dan lain sebagainya gitu. Bagaimana Pak Sis? Ya sementara ini memang ini bukan trennya kelompok mana, tapi kami ngelihat ini ada sebuah kejanggalan yang harus disikapi begitu. Tapi bukan dengan anarkis ya. Bukan dengan anarkis tentunya ya, dengan cara-cara yang santun dan mekanisme penyampaian pendapat. Itu bukan yang melempar itu, bukannya? Oh tidak. Tapi water cannon ngelihat saya, water cannon sedang disemprot-semprotin. Itu kan untuk cover Pak, iya kan kalau sudah berlebihan kan. Ya aksi itu kan ketika saluran lain sudah tersumbat ya, dan itu sangat positif sebenarnya, selama tidak anarkis, dan itu perlu diingatkan, pemimpin itu perlu diingatkan, dan jangan jangan takut atau tabu terhadap. Pak Jazuli melihat DPRD bagaimana Pak dengan kasus ini? Ya disinilah DPRD kan sebagai lembaga legislatif dalam Undang-Undang 23 2014 itu kan bahwa penyelenggara daerah atau pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dan legislatif sebenarnya. Nah di legislatif itu kan salurannya mungkin mekanisme konstitusinya melalui Komisi 1 ya, Komisi 1. Konon di situ Kudi pernah curhat begitu, pernah menyampaikan apa yang terjadi di internal tentang
Sebelum gonjang-ganjing. pencopotan Sebelum maksudnya? dicopot, dan yang patut disayangkan adalah kenapa surat pencopotan usulan itu sudah melayang jauh-jauh hari, perlawanan ataupun kritiknya muncul ketika surat kepresnya keluar. Tidak dalam proses-proses yang sudah diisukan keluar begitu, katanya suratnya nggak diketahui oleh Sekri, oleh administrasi, oleh tata usaha di internal birokrasi di Pemprov Banten, katanya tidak melanggar etika. Tapi itu kan memang ya nggak mungkin juga seorang kepala daerah dia merasa punya kewenangan mengusulkan pencopotan, lalu dia izin dulu ataupun suratnya diperlihatkan kepada sekdanya. Yang mau dicopot kan sekdanya, kan begitu. Kecuali yang dicopot jabatan lain yang di situ dia harus bekerja sama memerintahkan sekda untuk melakukan proses-proses pemberhentian. Oke. Nah ini yang terakhir ini, tidak terasa waktunya juga sudah mau habis, Pak Jazuli. Ranta Soeharta, Anda melihat seperti apa dia? Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu ini tiba-tiba naik nih. Ya dia pejabat kebanyakan saja, pejabat yang prestasinya juga biasa-biasa saja. Track recordnya juga biasa-biasa saja. Cuman dia memang ya sulit kalau ditarik ke dinasti Atut misalnya. Ya siapa sih yang bukan dinasti Atut gitu ya? Ada siapa yang tidak menikmati ataupun yang bukan produk dari hasil keputusan kebijakan Atut pada saat itu? Ranta memang salah satu, Ranta Hudaya Latukonsina, kemudian juga Husni dan lain sebagainya itu memang beberapa pejabat yang memang dikenal dekat. Memang banyak sekali pejabat, semuanya orangnya Atut karena Atut gubernurnya. Tapi mereka kan sekarang kalau ditanya semuanya orangnya Rano karena Rano gubernurnya. Dan ramai-ramai mereka menyelamatkan diri kan begitu. Nah, memang kadang-kadang birokrasi menjadi rusak akibat dari mindset si birokrat sendiri. Dia sebenarnya mungkin gubernurnya tidak terlalu udah terlalu mengkotak-kotak, tapi dia sendiri yang mencoba untuk mendekat. Nah, Ranta kita nggak bisa berharap apa-apa dengan Ranta itu. Nah, dia pun rankingnya ranking 3 setelah hasil lelang ya. Lelang itu juga kan dulu sempat ada yang mempertanyakan Pak Ajis, kenapa kan tidak melibatkan KSN ya kalau tidak salah, kemudian ada orang lain mau mendaftar ditutup. Jadi hanya untuk lokal Banten gitu ya. Katanya terbuka, tapi kok orang lain nggak bisa daftar gitu. Nah, ada banyak pertanyaan dan hasilnya adalah Kudimatin yang pertama yang sekarang dicopot begitu, kedua adalah Neneng Nur Cahyati begitu, nah yang ketiga adalah Ranta Soeharta itu yang diserahkan berdasarkan undang-undang ASN bahwa 3 hasil lelang inilah yang diserahkan kepada presiden, lalu melalui Mendagri lalu dikeluarkan kepresnya, keluarlah nama Kudimatin. Nah dicopot Kudimatin, keluarlah nama Ranta. Neneng kan nanya juga dalam hatinya walaupun Neneng nggak pernah ngomong, kok bukan gua kan begitu. Nah mungkin saja itu menjadi pertanyaan publik. Ya kan? Nah, itu yang sedikit saja Pak Aziz nih sebelum kita tutup. Nama Ranta ini artinya kan ini sudah dilantik nih. Artinya seorang aktivis atau dari gabungan kelompok aktivis ini tetap harus menunjang dong seperti itu. Apa yang Anda bisa cermatin tentang hal ini? Ya kalau saya ngelihat ya jabatan Pak Ranta ya silakan aja artinya diduduki dan laksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Sambil kami juga penguatan apakah kami akan kontrol sosial, apakah kami akan terus mengkontrol pada saluran-saluran yang ada atau nanti mungkin Pak Kudimatin akan lanjut ke PT UN. Oke, baik. Terima kasih Pak Jazuli, terima kasih Pak Aziz. Artinya berbagai hal yang kita bicarakan ini semoga dapat bermanfaat ya, khususnya untuk masyarakat Banten dan sekitarnya. Ya, selamat malam. Pemirsa, hingga di sini kami hadir menemani dialog seputar kita. Tentu kami harapkan berbagai hal yang kami bahas kali ini juga dapat bermanfaat untuk Anda semua. Dan kami tak lupa mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda lewat acara ini. Kita jumpa lagi masih dalam dialog seputar kita.